Gengs, Indonesia butuh presiden yang lebih baik dari Jokowi. Masa kita disuruh pilih Prabowo yang pernah dikalahkan Jokowi 2 kali? Terus, masa kita harus pilih Anies yang pernah dipecat Jokowi? Akal sehat lu di mana? Salam 3 jari. Halo, siang dulur. Oh ya dulur, aku mau tanya, kenapa sih Gibran di setiap debat di tempatnya mahasiswa di universitas, tiap undangan dia nggak pernah datang? Tahu kenapa? Kenapa dia siap langsung debat di tempatnya, langsung debat capres-cawapres yang akan datang? Kalau menurut aku dulur ya, kalau menurut aku, karena kalau debat yang di tempatnya universitas itu, dia nggak tahu pertanyaan apa yang akan dipertanyakan sama mahasiswa yang sangat-sangat kritis. Tapi kalau untuk debat yang langsung dari KPU, menurut aku nih, dia udah pasti tahu apa pertanyaannya dan dia sudah siap persiapkan apa jawabannya. Jadi jangan berharap lagi netralitas dari atas. Pakai akal. Kalau nggak pakai akal, dedel uteke. Kenapa Gibran terkesan takut diajak debat saat ini? Ya kan? Ini penting ini. Jadi Gibran itu wali kota Solo, ya kan? Sekarang saya akan memposisikan diri sebagai Gibran, ya kan? Saya wali kota Solo. Saya bekerja dengan sangat baik, ya kan? Saya dicintai sebagian besar masyarakat Solo karena program-program saya berjalan dengan baik, ya kan? Nah, setelah saya bergabung sama Pak Prabowo, elektabilitas saya tertinggi saat ini. Jadi kenapa saya tidak mau diundang di acara debat-debat yang nggak penting itu, ya kan? Katanya debat kebangsaan atau apalah, ya kan? Tapi apakah itu penting? Nah, selama ini debat itu berisi retorika semua, ya kan? Tapi kerjanya nggak ada, ya kan? Nah, kita sudah tahu pemimpin-pemimpin yang banyak sekali pinter ngomong tapi kerjanya nol, ya kan? Jadi saya tidak mau mengajarkan generasi Z ini dengan debat-debat yang nggak penting. Saya akan ajarkan mereka dengan kerja nyata. Nah, kalau saya sekarang tidak mau ngomong, tujuannya apa? Supaya track record saya yang sebelumnya terbaca, ya kan? Kalau saya sekarang banyak ngomong yang nggak penting, itu justru bisa blunder untuk saya dan juga menguntungkan lawan saya yang pinter ngomong. Padahal ngomong juga nggak ada penting-pentingnya gitu. Saya lebih baik diem, tunggu track record saya nanti akan di blow up media, ya kan? Dengan sendirinya akan muncul ini track record saya dan mungkin wawancara semasa saya aktif jadi wali kota ini akan muncul dengan sendirinya oleh media karena nggak ada bahan yang dibahas. Saya cuma jogetin aja gitu kan. Itu strategi saya, ya kan? Supaya saat ini orang tidak membaca, ya kan? Tapi dengan secara langsung track record saya yang dibaca. Kerjaan saya apa sih kemarin? Terus wawancara apa sih yang sebelumnya sudah pernah diwawancara ke saya dan itu justru netral. Jadi tidak ada kepentingan politik waktu itu. Itu nanti akan pada muncul. Jadi track record Gibran, program-program Gibran yang kemarin sudah dijalankan, ini dengan otomatis akan muncul. Ini strategi. Jadi bukan saya takut diajak debat, nanti tunggu waktunya. Ya kan? Nanti tunggu waktunya kamu akan saya bikin gulung kuming saat debat resmi, ya kan? Intinya seperti itu. Jadi debat-debat nggak penting yang berisi retorika nggak penting, nggak jelas, nggak usah saya datengin. Nah, saya ini memposisikan diri sebagai Gibran, ya kan? Jadi bukan Gibran takut berdebat, tapi karena itu tidak penting. Nah, tidak ada pentingnya untuk sekarang. Wah bang, nggak salah komentar seperti itu, ya. Ya sudah, kalau emang takut nggak bisa berdebat ya akui saja, ya. Akui saja kelemahannya, jangan menutup-nutupi kelemahan dengan mencari-cari alasan, ya. Ya wajar lah dia nggak bisa berdebat, pengalamannya masih minim, dia mau berdebat apa, ya. Mau berdebat dengan Pak Ganjar Pranowo yang sudah asam garam puluhan tahun di dunia perpolitikan. Apa mau berdebat sama Pak Mahfud MD? Mau tuh dikulitin Pak Mahfud MD nanti, ya. Apalagi berdebat dengan Pak Anies juga jago tuh, ya, untuk ngomongnya.
Ya, jangan dengan Pak Anies. Di bawah Pak Anies itu ada Caimin. Nah, berani nggak? Ya. Jadi sudahlah, itu emang nggak bisa, ya nggak bisa kalau kita punya pengalaman, ya. Kemudian, sorry, kita nggak punya pengalaman. Kemudian kita dipaksa untuk berdebat, itu emang nggak bisa, ya. Ya, saya juga. Saya kalau di posisi Mas Gibran, ya, ketika nanti saya diajak untuk berdebat, ya, lalu kemudian calon-calon debat itu udah bisa terbaca, guys, ya. Saya udah tahu track recordnya, saya udah tahu kapasitasnya, ya. Buat apa saya ladeni kalau emang mereka hebat-hebat, ya. Apalagi saya ini minim pengalaman, ya kan. Ya udahlah, saya nggak mau itu nanti dipermalukan atau nggak dikulitin habis-habisan, ya, dijadiin bahan bulian, bahan olok-olokan, ya. Jadi ya mending saya menghindari, ya, debat-debat yang seperti itu. Nah, itu mungkin baru alasan yang masuk akal. Ya, namanya Anda mau jadi pemimpin, Bang, ya, itu memang Anda harus punya skill untuk komunikasi atau berbicara. Nggak bisa Anda bilang bahwa ya saya harus lebih banyak diam kalau saya jadi pemimpin. Apa nanti membuat kebijakan, pemimpin itu harus mingkem terus, diam. Lalu kemudian kebijakannya itu keluar begitu saja. Ya, kebijakan itu bisa dihasilkan dari mana? Dari ini, ya. Lalu kemudian disuarakan. Nah, itu kemampuan berbicara, speaking juga penting, ya. Jadi jangan Anda berpikir bahwa dengan diam itu segala kebijakan semuanya itu nanti akan berjalan dengan sendirinya. Justru Anda juga harus menggerakkan mulut Anda berbicara, ya. Namun berbicara tentu yang ada isinya, yang ada faedahnya, yang bermanfaat, ya. Jangan berbicara yang hanya muter-muter nggak jelas, nggak ada isinya, tong kosong nyaring bunyinya. Ada yang kurang asik dari pasangan Prabowo Gibran di dialog kebangsaan yang ditaja oleh Muhammadiyah. Kita tahu ternyata seorang Prabowo datang sendirian dan tidak didampingi oleh seorang Gibran dengan alasan Gibran mengikuti acara yang lainnya. Menurut saya dan juga mungkin menurut publik, ini menandakan bahwa memang seorang Gibran belum berani untuk diadu gagasannya. Dan menurut Profesor Abdul Mukhti, bahwa acara dengan pasangan Prabowo Gibran sejatinya itu akan digelar di UMM, di Universitas Muhammadiyah Malang. Namun berhubung Prabowo sedang acara di Surabaya, menginginkan agar berpindah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan hal itu pun sebenarnya sudah diberikan persetujuan oleh Muhammadiyah yang memindahkan acaranya di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Namun faktanya ternyata hanya Prabowo saja yang bisa hadir dan Gibran tidak bisa hadir. Padahal dua pasangan yang lainnya, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, datang lengkap dengan membawa ide dan gagasannya yang sempurna dalam tanda kutip. Dan juga pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD juga berani datang bersama dan mengutarakan ide-idenya. Namun sayang, Prabowo hanya datang seorang diri, Gibran tidak mendampinginya dengan alasan ada acara agenda dengan Nahdlatul Ulama. Namun publik bisa membaca bahwa ini adalah ketakutan. Apapun alasannya dalam politik itu hal biasa, namun perasaan publik dan nalar publik itu sudah meyakini dan semakin mengkristal bahwa Gibran memang takut atau setidaknya belum siap untuk diskusi terbuka, apalagi di universitas dengan panelis yang luar biasa. Semoga bermanfaat.
program makan gratis oleh pemerintah itu sudah ada dari sejak tahun 1997 dengan keluarnya Inpres nomor 1 tahun 1997, di mana yang menjadi sasaran adalah anak sekolah dasar atau setingkat dan diberikan 3 kali dalam seminggu. Kemudian ada lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2011, di mana di situ penerima program penyediaan makanan gratis ditambahkan menjadi anak sekolah taman kanak-kanak dan sekolah dasar atau setingkat, dan jumlah penyediaannya juga sama-sama 3 kali dalam seminggu. Kemudian di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, atau saat ini kita kenal sebagai calon presiden 2024 dari nomor urut 1, barulah dibuat terobosan. Anies mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 9 tahun 2019 mengenai penyediaan makan tambahan anak sekolah pada satuan pendidikan, di mana Anies sebagai gubernur menambahkan siswa sekolah luar biasa atau SLB sebagai penerima penyediaan makanan tambahan gratis. Jadi, Pergub nomor 9 tahun 2019 merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Anies Baswedan kepada kaum difabel. Yang juga menarik bahwa Anies Baswedan menambahkan pemberian sarapan gratis dari 3 kali menjadi 5 kali dalam seminggu. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa program penyediaan makanan gratis merupakan penyempurnaan dari sejak tahun 1997, dari sejak ayah mertua Prabowo Subianto dan rezimnya masih berkuasa. Dan jika sekarang Prabowo ingin membuat program makan siang gratis, maka itu harus merupakan suatu penyempurnaan dari yang sudah ada sebelumnya. Kalau tidak, maka akan sama saja. Faktanya, dari tahun 97 sampai dengan sekarang, penyediaan makanan tambahan hanya bisa dilakukan pemerintah dengan sangat terbatas, yaitu siswa taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan kemudian disempurnakan oleh Anies Baswedan di DKI Jakarta dengan menambah siswa sekolah luar biasa. Dan penerimanya juga dibatasi bagi sekolah-sekolah di daerah yang masyarakatnya tidak mampu. Nah, sekarang Prabowo Subianto yang seumur hidupnya hanya pernah menjadi pejabat publik sebagai Menteri Pertahanan era Jokowi Jilid 2, tiba-tiba entah dari mana dasarnya menjanjikan makan siang gratis plus susu bagi seluruh siswa dari semua jenjang sekolah tanpa memandang kemampuan ekonomi mereka, ditambah lagi dengan balita dan ibu hamil dari seluruh Indonesia. Merujuk kepada artikel CNBC, jika seluruh pelajar dan seluruh balita di Indonesia diberi makan siang dan susu gratis, maka akan dibutuhkan anggaran sebesar 346,1 triliun rupiah. Ini belum ditambah dengan ibu hamil di seluruh Indonesia yang gue nggak tahu berapa jumlahnya. Itu baru makan siang gratis. Lalu bagaimana dengan sarapan gratisnya? Karena dari tahun 1997 sudah ada sarapan gratis. Jadi kalau hanya menggantikan sarapan gratis dengan makan siang gratis, itu namanya bukan penyempurnaan. Lalu berapa lagi biayanya? Padahal Indonesia saat ini sudah berhutang kepada asing sebesar 6.180 triliun rupiah. Jadi begini, janji program makan siang gratis itu bagus, tapi apakah janji itu mungkin untuk dipenuhi atau tidak? Kalau mungkin, lalu bagaimana caranya? Dari mana uangnya? Karena Prabowo selalu hanya mengucapkan janji tanpa pernah bisa menjelaskan cara untuk mencapai janji tersebut. Karena kita, rakyat Indonesia, sudah berpengalaman selama 10 tahun masa kepemimpinan Jokowi, di mana janjinya banyak yang tidak terpenuhi bahkan melenceng. Kita tidak ingin apa yang sudah terjadi di era kepemimpinan ayahnya Gibran diulangi lagi oleh Gibran dan Prabowo di tahun 2024. Maka rakyat Indonesia, tolong cerdaslah dalam memilah dan memilih presiden kita. Amin. Salam semangat Antitesa 24. Sorry bang, kalau abang mengkritik Pak Jokowi, nah itu sudah beda lagi ya. Itu saya tidak sependapat dengan abang ya, karena menurut saya 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi berhasil ya. Meskipun saya pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tetapi saya juga bangga dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun ini ya.
Oke, kita fokus ke program makan siang gratis ala Pak Prabowo yang menurut abang ini sangat tidak realistis ya. Oke, kalau menurut abang ini sangat tidak realistis, kalau menurut saya itu program yang memiskinkan rakyat ya, membuat mental bangsa negara kita ini menjadi kurang begitu baik. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Teman-teman masih ingat nggak kemarin ketika Pak Prabowo diundang ke acara mujadalah bersama para kiai ya. Itu kan dikritik oleh para kiai itu ya, ulama kampung ya. Kiai kampung mengatakan Pak Prabowo kalau buat kebijakan ya jangan dikasih ikannya ya, tetapi dikasih kailnya ya. Nah, itu teman-teman coba pahami ya. Ini kan maksudnya ya untuk mengatasi kemiskinan. Jangan Anda manjakan dengan memberikan makan siang gratis ya, memberikan bantuan-bantuan uang tunai secara terus-menerus ya. Itu semua tidak gratis tetapi membebani keuangan negara kita ya. Dan itu akan terus membuat kemiskinan bertambah subur. Masyarakat tidak akan mau bekerja. Kenapa? Karena ya mereka dimanjakan dengan pemberian-pemberian dari pemerintah yang ujung-ujungnya membuat negara nanti chaos karena defisit, mengalami defisit, dan uang dianggarkan atau dikeluarkan, dibakar untuk hal-hal yang tidak produktif. Nah, kalau menurut saya daripada ratusan atau ribuan triliun itu terbuang hanya untuk makan siang gratis ya, mending diberikan fasilitas ya, dibantu peningkatan kemampuan sumber daya manusianya agar dia bisa bekerja ya, membangun bangsa dan negara serta menghasilkan rezeki, menghasilkan penghasilan, serta mungkin dapat menciptakan peluang usaha atau lapangan pekerjaan. Nah, itu latih atau didik, angkat masyarakat kita untuk mandiri ya. Jangan memberikan program-program yang memanjakan seperti itu sehingga orang tersebut tidak akan terus untuk mau bertumbuh dan mandiri ya. Dari kemarin banyak banget komentar miring tentang program Prabowo Gibran tentang makan siang. Ada yang ngomong gini bahkan, daripada dikasih makan siang gratis dan pemberian susu, mendingan pajaknya aja dihilangin. Menurut saya itu yang kasih komen pasti pengusaha pelit yang nggak mau bayar pajak. Pemberian makan siang dan susu ini tidak diberikan untuk seluruh rakyat Indonesia, tetapi hanya diberikan pada yang membutuhkan. Kenapa? Tujuannya adalah menekan tingkat stunting yang ada di Indonesia. Stunting itu apa sih? Gizi buruk. Apakah gizi buruk hanya berbicara mengenai berat badan yang kurang? Tidak, tetapi lebih banyak berbicara tentang perkembangan otak, brain. Cirinya gini loh, kalau orang stunting itu bukan masalah hanya badan ya. Kalau misalnya ada juga orang-orang badannya gede tapi otaknya lemot. Karena kalau otak lemot itu disebabkan karena apa? Karena gizinya yang tidak baik. Nah, gizi tidak baik itu mulai otak manusia itu kan berkembang sejak dari rahim kandungan seorang ibu kan. Makanya kenapa program ini dibikin supaya buat ibu-ibu hamil dan anak-anak yang masih, terutama ya anak-anak yang masih usia sekolah, itu gizinya harus baik supaya otaknya lancar. Ciri otak yang kurang gizi itu ya kalau ditanya tuh loading lama, a i a u ditanya jawabannya x kayak gitu tuh. Jadi inilah yang mau dibenerin oleh Prabowo Gibran. Mereka menyadari kalau masyarakat Indonesia ini pinter, kalau pinter tentu saja yang ngejulit juga jadi berkurang. Kalau orang Indonesia ini pintar, maka mereka bisa bekerja dengan baik. Mereka bekerja dengan baik, penghasilannya baik. Penghasilannya baik, kesehatannya juga bisa menjadi lebih baik. Jadi itu tujuannya pemberian makan siang dan juga pembagian susu. Sudahlah Bu, ya jangan bodoh-bodohin masyarakat Indonesia, jangan bodohin kita-kita semua ya. Kita juga udah pintar, udah kritis ya. Ini gimana ya, nggak logik guys ya. Si ibu ini dia bilang ya, program makan siang gratis itu untuk mengatasi stunting ya. Stunting itu dalam bentuk pemikirannya lemot ya, otaknya bodoh gitu ya. Otaknya nggak bisa berpikir cepat ya, daya pikirnya itu lamban ya. Dia kurang kritis, pokoknya otaknya IQ-nya di bawah rata-rata. Nah, salah satu cara untuk mengatasi adalah dengan memberikan makan gratis. Itu namanya program stupid ya. Jadi gini Bu, ya, kalau Anda ingin mengatasi anak-anak yang otaknya lemot ya, itu bukan dengan cara memberikan makan siang gratis.
Saya ini ya, saya berasal dari keluarga yang miskin. Dulu waktu kita kecil guys ya, saya tinggal di salah satu kampung di Nusa Tenggara Timur ya. Ya kalian pasti tahu lah, tahun-tahun 2000-an itu kita memang hidup dalam garis kemiskinan ya. Makan nasi syukur-syukur. Kita kebanyakan makan umbi-umbian ya, makan pisang rebus ya. Itu kan kalau Anda mau bandingin ya dengan anak-anak kota, mungkin nilai gizi yang mereka makan seperti nasi, susu ya, lengkap gitu ya, daging ya. Tapi anak-anak kampung meskipun makanannya seperti itu, tapi mereka juga tidak kalah hebat pemikiran mereka ya. Mereka juga bisa meningkatkan skill dan kemampuannya ya. Jadi kalau Anda ingin misinya adalah mengatasi anak-anak Indonesia yang otaknya lemot ya, Anda harus memperbaiki mutu pendidikannya ya. Mungkin guru-gurunya itu harus mempunyai sertifikat atau kualifikasi tertentu ya. Jadi guru yang semakin pintar, guru yang berkualitas, pasti muridnya juga bisa berkualitas. Lalu Anda benahi ya dengan memperbaiki fasilitas-fasilitas sekolah. Misalnya di daerah pedalaman atau di perkampungan, sekolah-sekolah yang komputernya masih 1-2 unit, nah itu ditambahin ya fasilitasnya, diberikan fasilitasnya ya. Dan banyak faktor-faktor menunjang lainnya ya. Dibanyakin pelatihan-pelatihan ya. Sarana prasarana seperti yang Pak Jokowi lakukan, yakni menyediakan sarana Papua Youth Creative Hub kalau nggak salah ya, di daerah Papua, meningkatkan kemampuan anak-anak Papua, mengembangkan bakatnya ya. Nah itu cara mengembangkan kemampuan sumber daya manusia ya. Jadi nggak ada hubungannya ya makan siang gratis dengan otak lemot. Ini stupid guys, stupid. Oke, kita lanjut. Gibran Raka Buming Raka curhat merasa sering dibully hingga difitnah. Aku kok gemes ya, ada orang satu ini lewat di beranda terus tuh. Ini yang namanya pelaku macak korban ya ini. Dia yang melanggar konstitusi, dia yang menjadi cawapres dengan cara yang tidak benar, dia yang merasa dizolimi, dia yang merasa dibully, dia yang merasa difitnah. Fitnah gimana? Kamu itu benar cuma jadi wali kota 2 tahun, kamu itu benar cuma mantan penjual martabak, atau bahkan mungkin sampai saat ini masih jadi penjual martabak. Kamu itu benar gak ada ini kualitas kamu jadi wali kota itu. Kalau di media itu kalau ngomong itu kayak orang asal nyelemong kayak gitu. Ini teman aku orang Solo loh yang bicara seperti ini loh. Kamu ini benar bukan kuliah di Australia tapi cuma kursus gitu. Kamu ini benar mendapatkan privilege dari bapak kamu yang seorang presiden. Kamu ini bukan perwakilan anak muda, itu bukan, Mas Gibran. Saya sebagai generasi kalau 35 ke atas ini, saya sangat miris dan kayak negara ini mau dijadikan apa gitu loh. Kalau misalnya jatuh di tangan Anda ketika Pak Prabowo sudah tidak bisa bekerja, misal jadi kalian ini jadi terus negara akan kamu atur, sementara kamu aja prestasi nggak ada, kamu ini pengalaman juga nggak ada gitu. Kamu bilang kamu dicurangi, kamu bilang kamu difitnah, kamu itu loh baliho kamu di mana-mana sudah ada. Malam pada pasar. Percayalah kawan, dulu juga kita sama-sama pendukung berat Jokowi. Karena dulu Jokowi itu mementingkan bangsa dan negara dan juga sangat mementingkan rakyat kecil. Dan sekarang Jokowi itu sudah berubah. Jokowi sudah mementingkan kepentingan pribadi dan ambisinya sendiri dalam hal menjadikan putra mahkotanya untuk menjadi wakil presiden 2024 nanti. Saya berpikir secara rasional. Saya tidak memiliki pikiran emosional terhadap Jokowi. Saya itu mendukung dia dulu karena saya melihat dialah sosok pemimpin yang sangat sederhana, yang pasti pro rakyat kecil. Tapi sekarang itu tidak akan terjadi lagi.
Makanya sekarang kita fokus, kita memilih Ganjar Mahfud sebagai pemimpin terbaik yang bisa meneruskan semua pembangunan yang telah dikerjakan Jokowi saat ini. Demi Indonesia maju, Indonesia unggul, gerak cepat, Ganjar Mahfud 2024. Merdeka. Hai netizen, hebat sekali Jokowi ya. Gara-gara Jokowi loh, seorang budayawan nangis, seorang sekjen parpol nomor 1 nangis. Ya, gak tahu berapa banyak lagi orang yang kecewa, sakit hati, sampai livernya bermasalah gara-gara Jokowi. Luar biasa. Saya kadang-kadang berpikir, apakah jaminan ketika seorang tua, bijaksana, budayawan, kemudian mulai melakukan pelecehan begitu ya, dari kata-katanya. Ya, kalau seorang budayawan itu kan ngomong itu pinter, menata kata. Ya, saya suka itu dengan kata-kata budayawan. 12 ya. Ya kan, 12 tapi budayawan berarti, yang tidak tercemar politik. Begitu seorang budayawan mulai melakukan politik praktis, udah gayanya udah kayak nenek-nenek lampir, ngomongnya udah mulai ngaco deh. Sayang sekali. Nah ini gara-gara Jokowi nih. Gara-gara Jokowi, seorang ketua umum marah besar. Ya, segerombolan elit partai marah bukan main. Luar biasa. Ya, sampai emosinya itu meledak-ledak. Ya. Bahkan seorang pengamat militer perempuan emosi, mengatakan pengkhianat. Bahkan seorang anti teroris, pengamat teroris dari bagian Densus 88 bisa mengatakan pengkhianat demokrasi. Luar biasa. Gara-gara Jokowi. Dan gara-gara Jokowi juga, ya, koalisi itu bisa bersatu menjadi 9 partai mendukung Prabowo Gibran. Luar biasa. Gara-gara Jokowi juga, ya, Indonesia ini menjadi makmur, maju, luar biasa. Dan gara-gara Jokowi juga, seorang capres yang tadinya menganggap Jokowi seorang mentor, bangga, dikasih baju dengan motif garis-garis putih, hitam, ya, tiba-tiba mencela Jokowi habis-habisan dan mulai, ya, menarasikan nada-nada sinis kepada presiden yang sedang berkuasa. Jadi sebenarnya ada apa? Seperti Fahri Hamzah bilang, Jokowi itu dari dulu nggak pernah berubah. Ya emang begitu gayanya. Dia itu ya bekerja, kerja. Dia fokus, dia melakukan konsolidasi, melakukan persatuan. Yang berubah ini orang lain. Yang tadinya cinta jadi benci. Ya. Yang tadinya mengagum-agumi sekarang memfitnah-fitnah. Ya. Yang kemarin influencer
influencer yang membangga-banggakan dia itu. Ada serombongan tuh. Wah. Ya. Saya nggak perlu sebutkan lah satu-satu. Takut namanya udah terlalu beken disebutkan kan. Jadi ntar GR lagi. Gede rasa. Gitu kan. Tapi saya beritahu satu hal saudara. Jokowi itu tidak akan kenapa-napa. Jokowi akan tetap hebat sampai nanti masa kekuasaannya berakhir dan Jokowi akan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Masa depan Jokowi dan keluarganya akan luar biasa cemerlang. Dan langkah masa depan dia dan keluarganya, anak-anaknya akan lapang ke masa depan. Kenapa? Karena Jokowi dan keluarganya melakukan amanah, melaksanakan tugasnya, amanatnya sebagai pelayan rakyat, bukan petugas partai. Nah, sementara pembenci-pembenci besok setelah tahun 2004 ketika presiden, wakil presiden dilantik, ini kemana ceritanya sang budayawan, sang profesor, yang mohon maaf ya, dulu kalau ngomong soal Jokowi simpatik sekali, sekarang mukanya asem banget, seperti perempuan ditinggal pacar. Jadi gimana ya? Saya ngelihat dagelan yang ada ini di sosmed ini membuat saya jadi lucu aja. Saudara, saya mendukung Jokowi dari 12 tahun yang lalu dan sampai hari ini saya konsisten mendukung. Saya mendoakan selalu biar Jokowi sukses. Dan saya melihat sekarang kiprah dari anak-anaknya dan mantunya mulai meninggalkan kandang banteng. Bagus. Bagus. Parpol itu kan ibarat kendaraan. Nah, kalau kendaraannya udah nggak nyaman, udah keadaannya udah tidak kondusif, udah agak bau, ya kendaraannya ya pindah. Berapa susahnya pindah kendaraan yang lebih nyaman, yang lebih bagus, lebih bersih, ya, lebih menyenangkan, servisnya dihormati, ya kan? Namanya kendaraan untuk mencapai kepada suatu tujuan mulia, yaitu kekuasaan. Anda kan perlu kendaraan, dan kendaraan itu adalah parpol. So what gitu loh. Supirnya marah-marah, keneknya marah-marah, ya nggak usah layani lah. Begitu. Oke. God bless you. All the best. Ada dua tipe pendukung dari Pak Jokowi ini guys ya, menurut saya. Tipe yang pertama adalah mereka sebagai pendukung Pak Jokowi tetapi masih menggunakan akal, rasionalitas yang baik dan bijak. Ya. Yakni mereka yang mendukung dengan melihat bahwa itu semua membawa kebaikan untuk bangsa dan negara kita. Ya. Tipe yang kedua, ya, ada yang mendukung Pak Jokowi sampai-sampai menganggap bahwa Pak Jokowi ini adalah dewa atau Tuhan, ya. Sehingga apapun sabda dari Pak Jokowi, telunjuk dari Pak Jokowi, ya, itu adalah sabda Tuhan, sabda dewa. Nah, orang-orang kelompok yang kedua ini, ya, biasanya jangankan Mas Gibran yang ditunjuk untuk menjadi wakil Pak Prabowo, ya, Jan Etes sekalipun, ya, mereka akan tetap dukung karena itu ditunjuk oleh sang dewa, ya. Nah, tipe-tipe pendukung yang kedua ini, ya, itu yang menurut saya tidak memiliki rasionalitas, tidak menggunakan rasionalnya, ya. Tentu kita mendukung Pak Jokowi, kita menganggap keberhasilan Pak Jokowi, ya, outputnya adalah untuk kebaikan bangsa dan negara kita ini, ya. Nah, sekarang sudah agak bergeser nih, ya, bahwa di mana kepemimpinan atau kehidupan berbangsa dan bernegara ini kan harus berlanjut.
Tentu kita membutuhkan pemimpin yang punya kapasitas, ya. Kalau seandainya itu pun terbukti bahwa Pak Jokowi saat ini berada dalam kubu Pak Prabowo dan Mas Gibran karena di situ ada anaknya, jelas kita sebagai pendukung Pak Jokowi tetap mendukung Pak Jokowi. Namun kita juga punya pandangan tersendiri, ya. Kita punya cara berpikir yang alam berpikir kita ini tidak bisa dibatasi oleh kekuasaan politik manapun. Kita bebas, kita hidup di negara yang berdemokrasi, ya. Oleh karena itu teman-teman, jangan mau dibodohin, ya, jangan mau seperti kerbau yang dicocok hidungnya kemudian ditarik, digiring, ya, untuk memilih orang yang memiliki ambisi kekuasaan, tetapi sebenarnya secara kapasitas umurnya itu dia belum matang, ya. Saya ingin mempercayakan bangsa dan negara saya, ya, tentu ke tangan-tangan yang tepat. Orang-orang yang sudah punya kapasitas, sudah pengalaman, ya, sudah kenyang asam garam dengan dunia perpolitikan, sehingga ketika mereka jadi pemimpin atau presiden dan wakil presiden itu tidak salah-salah, membuat kebijakan yang tepat sasaran, tidak salah-salah. Nah, itu yang saya inginkan. Untuk apa? Untuk masa depan bangsa dan negara kita, ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi.